Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok satu, tugas pemrograman berorientasi objek, di mana kelompok satu ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Dikri Maulana, dan Cindy Merdiliani, dan Yorisa Silpiana. Di sini kami membuat aplikasi penjualan hewan kurban dan akikah berbasis website. Mungkin untuk pembagian materinya, untuk bab satu dan 2 akan dibaca oleh Cindy Merdiliani, untuk bab 3 oleh saya, dan bab 4 oleh Yorisa, dan bab terakhir oleh saya, dan untuk demo aplikasinya oleh Yorisa. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan bab satu dan bab 2 yang akan dijelaskan oleh Cindy Merdiliani. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang pertama, ada bab 1, pendahuluan. Bab 1 ini berisi latar belakang, di mana aplikasi penjual hewan kurban dan akikah berbasis web ini dilatar belakangi dengan beberapa perayaan bagi umat muslim, yaitu Idul Adha dan akikah. Hewan kurban dan hewan untuk akikah ini didapat dari peternakan, dan hewan ternak selain digunakan untuk keperluan keagamaan juga banyak diminati untuk konsumsi sendiri. Nah, maka bidang usaha yang diteliti pada penelitian ini yaitu usaha yang menjual hewan untuk keperluan kurban maupun akikah, yaitu kambing, domba, dan sapi. Nah, saat ini persaingan usaha antara penjualan ternak sudah semakin banyak sehingga dibutuhkan inovasi bagi pelaku usaha agar usaha mereka dapat dikenal dan dapat memperluas area penjualan. Selain itu juga teknologi yang semakin berkembang saat ini dirasa sangat perlu untuk melakukan persaingan bisnis. Banyak pengusaha yang saat ini sudah membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya. Hubungan jangka panjang tersebut diberikan dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Nah, kemudahan transaksi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada era ini, salah satunya kemudahan dalam melakukan pemesanan secara online sehingga pelanggan tidak perlu datang untuk melakukan pemesanan. Adapun juga manfaat dari aplikasi pemesanan hewan kurban ini yaitu sebagai media pengembangan teknologi di bidang informasi berupa penerapan ilmu OOP dalam bentuk aplikasi web. Yang kedua, sebagai wadah untuk menghasilkan ide-ide dari permasalahan yang terjadi di suatu kondisi. Lalu yang ketiga juga sebagai implementasi dari teori-teori yang didapat saat perkuliahan di dalam kelas. Yang keempat, implementasi skill merancang pemrograman berorientasi objek dengan rapi dan efisien tanpa adanya redundansi. Lalu yang kelima, menambah pengetahuan baru saat berproses seperti kode untuk fungsi yang belum diketahui. Lalu selanjutnya ada bab 2, bisa tolong di-scroll ya. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, metode pendekatan pemrograman yang digunakan adalah pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming atau OOP merupakan suatu pendekatan pemrograman yang menggunakan objek dan kelas. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan dalam pembuatan web ini adalah PHP. PHP Hypertext Preprocessor atau sebelumnya disebut Personal Homepage atau PHP saja adalah bahasa script dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Lalu yang ketiga, ada database management system yang digunakan yaitu MySQL. MySQL ini adalah sebuah DBMS atau database management system menggunakan perintah SQL atau struktur query language. Nah, yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. Yang keempat, model perancangan yang digunakan adalah UML. Nah, UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Lalu yang kelima, The Web Service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perangkat tertentu.
Melalui web service, kemungkinan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cindy yang telah memaparkan materinya. Langsung saja ke bab 2 yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini bab 2 menjelaskan tentang analisis perancangan. Di analisis perancangan ini terdapat metode yaitu penggunaan use case diagram. Use case diagram di sini adalah hubungan antara manusia dengan sistem yang akan dibangun. Use case diagram penjualan ini terdapat pelanggan dan pegawai, di mana pelanggan diharuskan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Setelah itu bisa login untuk masuk ke aplikasinya dan melakukan pemesanan, dan yang terakhir konfirmasi pembayaran. Dan yang kedua terdapat pegawai, di mana pegawai diharuskan login untuk masuk ke aplikasi. Setelah itu pegawai bisa mengelola pemesanan, mengelola toko, pelanggan, dan yang terakhir staff. Yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Kelas diagram di sini terdapat beberapa kelas yang di dalamnya ada atribut dan metode yang hampir sama, di antaranya ada create, read, sama update, dan yang terakhir delete. Yang terakhir ada start diagram. Start diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Start diagram ini terdiri dari pelanggan dan pegawai. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan yang belum mempunyai akun diwajibkan sign up terlebih dahulu. Kemudian melakukan login untuk mengakses website. Pelanggan yang dapat melakukan pesanan dan konfirmasi pembayaran. Yang kedua ada pegawai. Pegawai melakukan login, kemudian validasi username dan password untuk mengakses website. Di dalam menu utama, pegawai dapat mengelola pesanan, mengelola toko, mengelola pelanggan, dan mengelola staff. Mungkin itu saja dari saya. Untuk bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Yorisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi selanjutnya, yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, spesifikasi. Setelah selesai merancang dan menganalisa sistem yang akan dibuat, langkah selanjutnya adalah mencoba mengimplementasikan sistem. Nah, sistem ini dibuat dan diuji dengan menggunakan spesifikasi software dan hardware sebagai berikut. Spesifikasi softwarenya yaitu SAMPP, Control Panel versi 3.3.0, kemudian Visual Studio Code, yang ketiga Command Prompt, keempat Google Chrome, dan yang kelima Star UML. Spesifikasi hardware-nya yaitu yang pertama menggunakan CPU Intel Core i5, yang kedua operating system Windows 11, yang ketiga memori 8 GB, yang keempat storage 512 GB, yang kelima grafik Intel Iris X Graphics. Nah, yang selanjutnya yaitu tampilan database. Membuat database untuk menyimpan data penjualan hewan kurban dan akikah yang bermulai dari chart sebagai keranjang, detail order pemesanan, kategori produk, konfirmasi pembayaran, login pelanggan dan pegawai,
proses pembayaran hingga produk yang berkaitan dengan aplikasi penjualan yang dibuat. Nah, bisa dilihat sebagai gambar berikut. Yang ketiga, tampilan antarmuka aplikasi. Jadi, halaman awal website ini terdapat fitur daftar bagi user yang belum mempunyai akun. Terus kemudian masuk bagi user yang sudah mempunyai akun. Pada home menampilkan produk dan informasi tentang website. Kategori produk menampilkan kategori mulai dari sapi, kambing, dan domba. Pada fitur keranjang, saya ini menampilkan produk yang dipesan yang harus login terlebih dahulu. Kemudian ada daftar order yang menampilkan checkout pemesanan harus dilakukan login terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat ada tampilan sign up. Daftar pada website ini terdapat fitur informasi pribadi yang terdiri dari nama lengkap, nomor telepon, dan alamat lengkap. Kemudian informasi login yang terdiri dari email dan password sehingga user dapat masuk menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada tampilan login. Masuk pada website ini terdapat fitur email dan password bagi user yang sudah mempunyai akun. Bagi yang belum mempunyai akun bisa melakukan daftar sekarang. Tampilan login bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya ada tampilan halaman pelanggan. Halaman pelanggan pada website ini terdapat fitur keranjang saya yang di dalamnya user dapat menambahkan produk kemudian melakukan checkout. Tampilan halaman pelanggan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Terus kemudian ada tampilan halaman pegawai. Halaman pegawai pada website ini terdapat fitur kembali ke toko pada halaman awal antarmuka. Kemudian ada kelola pesanan yang memuat daftar pesanan. Kelola toko yang terdiri dari produk, kategori, dan metode pembayaran. Kemudian ada kelola pelanggan yang sebagai user pembeli dan kelola staf sebagai user penjual. Tampilan halaman pegawai ditunjukkan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada tampilan transaksi. Transaksi pada website ini, user pelanggan setelah melakukan checkout pesanan dapat melakukan transaksi dengan fitur jumlah yang dibayar, kemudian terdapat kode order untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Tampilan transaksi ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dengan melakukan pengujian menggunakan black box testing, yaitu dengan menginputkan pada program. Dari inputan itu dapat dilihat apakah program yang dibuat terdapat error dan isian yang masih kosong akan memberikan pesan agar file diisi lengkap. Nah, tujuan dilaksanakannya evaluasi ini adalah mengetahui keberhasilan sistem yang sedang dibangun. Hasil pengujian black box testing ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel hasil pengujian. Yang pertama, pengujian login berdasarkan user dan password yang telah terdaftar. Harapannya pelanggan berhasil login, pelanggan dapat memesan baik kurban maupun akikah. Dan ternyata hasilnya login berhasil dan kesimpulannya berhasil. Yang kedua, pemesanan hewan kurban dan akikah. Harapannya pelanggan dapat memilih hewan kurban dan akikah yang ingin dipesan dan sistem dapat menampilkan biaya yang akan dibayar. Hasilnya, sistem dapat memberikan informasi pemesanan hewan kurban dan akikah kepada admin, lalu menampilkan jumlah yang akan dibayarkan. Dan kesimpulannya berhasil. Yang ketiga, yang terakhir ini, transaksi. Harapannya pelanggan dapat konfirmasi pembayaran dengan kode order yang telah didapat setelah melakukan checkout. Hasilnya yaitu sistem dapat memberikan kode order dan admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Kesimpulannya, berhasil. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yorisa yang telah memaparkan materinya. Untuk bab terakhir akan dibacakan oleh saya, di mana bab terakhir ini adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan dibuatnya aplikasi penjualan hewan kurban dan akikah ini secara online sangat membantu dalam meningkatkan hasil penjualan. Karena hasil penjualan tidak hanya didapat dari penjualan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan online melalui website. Dengan adanya sistem ini,
membantu dalam mengelola data menjadi lebih efektif dan akurat. Dengan adanya sistem secara online diharapkan dapat memperluas area penjualan hewan kurban dan akikah. Informasi detail terkait hewan kurban maupun akikah dan ketersediaan hewan mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Mungkin untuk selanjutnya akan ada demo aplikasi yang akan dilakukan oleh Yorisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lakukan demo aplikasi. Yang pertama kita harus aktifkan dulu SAM-PP-nya seperti tampilan berikut ini. Kemudian kita langsung ke Google Chrome. Ini untuk tampilan database-nya. Langsung saja kita ke aplikasi. Ini untuk tampilan halaman awal antarmuka. Terdapat fitur daftar, masuk, dan home. Kemudian pada home ini terdapat produk dan tentang website ini. Kita langsung masuk aja ke halaman pelanggan dengan memasukkan username beserta password. Ini merupakan halaman pelanggan. Di sini terdapat tampilan home, kemudian kategori produk yang terdiri dari kategori sapi sebagai berikut. Kemudian kategori kambing sebagai berikut. Kemudian kategori domba sebagai berikut. Kemudian keranjang saya di sini bisa langsung tampilan untuk check out. Pertama kita harus tambahkan dulu produknya. Di sini saya akan menambahkan produk sapi. Ini tampilan untuk deskripsi sapi, kemudian add to chart. Setelah berhasil ditambahkan ke keranjang, kita bisa langsung melihat berapa jumlah, kemudian harga, serta terdapat total harga yaitu dengan ongkir sebesar 500.000. Kemudian kita lakukan check out. Nah, pada tampilan check out ini kita dapat melihat total yang harus dibayar, kemudian kode order. Setelah itu kode order bisa langsung konfirmasi pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran Bank BCA, Mandiri, atau Dana. Kemudian bisa langsung agree dan check out. Nah, setelah itu kita lihat pada detail order. Nah, di sini pelanggan bisa konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran. Nah, langsung saja klik kirim. Nah, habis itu sudah terkonfirmasi pembayarannya. Kita log out saja. Kemudian kita masuk kepada akun pegawai. Masukkan username dan password. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat tampilan awal home. Kemudian langsung masuk ke admin panel.
Nah, di admin panel ini terdapat pelanggan, pesanan yang tadi, terus konfirmasi pembayaran. Nah, di sini bisa dilihat ada kelola pesanan. Kelola pesanan ini adalah daftar pesanan yang dilakukan oleh pelanggan tadi. Kemudian ada kelola toko kategori. Jadi bisa ditambahkan kategori. Kemudian ada kelola toko produk. Di sini bisa ditambahkan produk seperti sapi, kambing, dan domba. Kemudian ada metode pembayaran. Bisa ditambahkan metode pembayaran dari bank apa dengan menambahkan tambah metode. Kemudian ada kelola pelanggan. Jadi kita bisa melihat siapa aja pelanggannya. Kemudian ada kelola staf. Nah, kelola staf di sini adalah sebagai pembeli. Penjual. Nah, di sini bisa dilihat dari penjualnya admin sebagai pengatur websitenya. Kemudian bisa melakukan logout. Mungkin sekian dari demo aplikasi. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yorisa yang telah mempresentasikan aplikasinya. Mungkin itu saja ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.